Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan masuk tema keempat. Jadi disimak videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu materi tema 4, subtema 2. Yang mana materinya yaitu tema 4, globalisasi, dengan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kompetensi dasar dari subtema 2 ini yaitu 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajarannya di sini siswa diharapkan dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di dalam lingkup negara ASEAN. Oke, kita akan masuk ke peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, yang mana ini mengacu pada Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 bahwa setiap anggota ASEAN harus mendirikan sebuah sekretariat ASEAN di negara masing-masing, dan Indonesia mendirikan sekretariat ASEAN pada tanggal 5 Desember 1967. Kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara ASEAN ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kawasan negara ASEAN. Tugas dari Sekretariat Nasional ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua, melaksanakan dan membantu penyelenggaraan sidang-sidang ASEAN. Yang ketiga, mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengenai perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar ASEAN dan antara ASEAN dan berbagai organisasi regional lainnya atau dengan negara-negara ketiga. Yang keempat, menyusun rencana kerja nasional dengan melaksanakan program-program kerjasama ASEAN. Yang kelima, melaksanakan koordinasi dan mengikuti serta menunjang komite ASEAN yang berada di Indonesia. Oke, usaha untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui beberapa penandatanganan dokumen atau kesepakatan berikut ini. Yang pertama adalah Job Fund, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Perjanjian ini dikenalkan dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Perjanjian persahabatan dan kerjasama yang kedua, Perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara yang diadakan pada tanggal 24 Februari tahun 1976 di Bali. Yang ketiga, Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir pada tanggal 15 Desember tahun 1997 di Bangkok, Thailand. Yang keempat, Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Oke, kita akan masuk ke prinsip politik luar negeri Indonesia. Prinsip dari politik luar negeri Indonesia yaitu menganut prinsip bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Yang mana di sini bebas diartikan bahwa bangsa Indonesia tidak memihak atau tidak ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dan aktif di sini artinya Indonesia tidak hanya tinggal diam saja, tapi Indonesia aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Di sini ada bentuk kerjasamanya dan peran Indonesia di dalam kerjasama tersebut. Yang pertama, pembentukan kawasan keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC, yang mana peran Indonesia di sini adalah membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community APSC.
Yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN, di mana di sini peran Indonesia yaitu menghadiri pertemuan rutin tersebut. Yang ketiga, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau JOGFAN. Sedangkan peran di Indonesia di sini adalah mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai kawasan JOGFAN tadi. Yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN. Di sini peran Indonesia berusaha menegakkan perjanjian ekstradisi dengan cara memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang kelima, perjanjian negara bebas nuklir, yang mana di sini peran Indonesia mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Yang keenam, pengiriman duta besar dan konsulat, yang mana di sini peran Indonesia adalah mengirimkan duta-duta besarnya dan para konsulatnya ke berbagai negara. Kemudian berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba. Nah, kerjasama ini telah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang AMM atau ASEAN Ministerial Meeting atau Pertemuan Menteri Luar Negeri di Manila pada tanggal 26 Juni tahun 1976. Dan dalam perkembangannya, ini ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOD. Kita harus tahu mengapa ASEAN berusaha menjadikan kawasan ASEAN bebas narkotika. Ya, karena apa anak-anak? Karena kawasan ASEAN sudah bukan lagi menjadi daerah transit narkoba, tetapi kawasan ASEAN sudah menjadi daerah sasaran pengguna bahkan produksi narkoba. Dampak dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bagi pengguna yaitu mengganggu kesehatan fisik, menyebabkan stres berat, memicu berbagai tindak kriminal, menyebabkan overdosis, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, kalian harus hati-hati dan jangan pernah berusaha untuk mencoba narkoba ya, karena akan berbahaya. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba adalah di mana di sini yang pertama, pemerintah menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. Yang kedua, bekerjasama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. Yang ketiga, melakukan upaya penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Yang keempat, memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. Nah, kenapa ini memasukkan pendidikan anti narkoba? Karena para pelajar-pelajar adalah sasaran atau target dari peredaran narkoba. Yang kelima, membentuk Badan Narkoba Nasional atau BNN. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kerjasama ini adalah jelas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada sejak tahun 1967 melalui program ASEAN Help ASEAN Initiative. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama yaitu Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pusat penelitian yang dibuat oleh SEAMEO. SEAMEO itu adalah panjangan dari Southeast Asian Ministers of Education Organization, yaitu organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Oke, di sini mereka membangun 4 pusat penelitian. Yang pertama yaitu Biotrop, yaitu biologi tropika, ya, panjang dari biologi tropika, yang mana pusat penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengatasi masalah-masalah biologi tropika di kawasan ASEAN yang bertempat di Bogor, Indonesia. Yang kedua, RECSAM, RECSAM, Regional Center for Education in Science and Mathematics, yang mana ini adalah pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika yang bertempat di Penang, Malaysia. Yang ketiga, RELC,
Regional English Language Center. Ya, di mana ini adalah pusat pendidikan bahasa Inggris yang bertempat di Singapura. Yang berikutnya, yang terakhir adalah SEARCA, yaitu Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural, atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian bertempat di Los Banos, Filipina. Nah, oke, baiklah anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.